belum ada organisasi, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Bak gayung bersambut, sindiran Purbaya kepada Kementerian Kelautan Perikanan pun langsung dibalas. Dalam akun media sosial pribadinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Ia pun meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah dana sudah dikucurkan atau belum. Usai disentil Menteri Kelautan Perikanan, Menkyu Purbaya langsung membalas dengan mengatakan, "Pak Menteri, sahabat saya." Dan ia membenarkan bahwa anggaran memang belum dicairkan. Udah saya cek. Belum dikucurin katanya Pak. Gimana Pak? Memang belum. Oh berarti belum dikucurin? Memang belum. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya ada dulu, kan ada rencana depannya kan. Ini saya minta itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Gampang saya ngomong Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Saat menyaut, Menkyu Purbaya dan Menteri KP Sakti merujuk pada proyek pembangunan 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris. Dalam acara Kadin beberapa waktu lalu, ia menyentil Kementerian Kelautan Perikanan soal rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah, khususnya program peremajaan kapal. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, anggaran digelontorkan, kapal dijanjikan berlayar ke perairan, tapi mengapa pesanan belum juga masuk dalam pembukuan kementerian? Menkeu Purbaya menyoal, KKP tak tinggal diam memberi penjelasan. Benarkah ini soal tata kelola atau sekedar beda penafsiran? Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Profesor Gun Gun Herianto. Selamat malam Prof. Gun Gun. Selamat malam, Mbak Priska. Ya, Prof, kalau lihat sahut menyahut antara dua menteri ini, Anda melihatnya dari komunikasi politik bagaimana? Prof, masih bersama kami? Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Silakan, Prof. Ya, menurut saya begini ya, ini soal komunikasi publik yang terfasilitasikan lewat ragam saluran. Ya, yang sekarang mungkin dominan banyak juga dipakai itu adalah sosial media. Jadi seperti respons KKP ini kan menterinya lewat juga medsos ya. Kemudian kalau kita dudukan persoalan komunikasi publik kementerian ini kan termasuk komunikasi level tinggi ya, yang harus official, direktif dalam konteks apalagi bicara soal kebijakan-kebijakan yang berdampak luas atau berdampak signifikan, maka tata kelola komunikasi ya sebagai bentuk juga komunikasi kebijakan tentu tidak bisa parsial, artinya memang harus basis bukti atau basis data, evidence based policy gitu ya. Makanya kemudian penting memperhatikan tiga hal. Pertama, konteks komunikasinya. Kemudian yang kedua, substance atau pesan yang kemudian menjadi hal yang penting dari kebijakan untuk diketahui oleh para pihak termasuk masing-masing kementerian. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme menjelaskan ke khalayak luas sebagai bentuk informasi yang mungkin bisa mudah diterima dan kemudian juga bisa dipahami oleh khalayak luas. Termasuk di dalamnya itu bicara soal channel yang tepat atau saluran yang tepat. Jadi bagi saya, ya Kementerian Keuangan dan Kementerian KKP itu kan bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo, sehingga kemudian koordinasi tentu mekanismenya berbeda dengan organisasi di level bawah yang bisa serampangan. Ya, ini kan butuh komunikasi
lintas kementerian ya yang kemudian melampaui ego sektoral masing-masing. Terlepas ya dari gaya masing-masing menteri ya, seperti Pak Purbaya itu kan orang equalitarian, gaya yang spontannya tinggi gitu ya, ceplos-ceplos gitu ya. Tetapi kemudian juga tentu meskipun ceplas-ceplos atau impromptu, spontan gitu ya dalam konteks retorikanya, tetap juga harus memperhatikan basis data. Kenapa? Karena ini kan menyangkut juga apakah benar misalnya dananya sudah dikucurkan atau tidak. Apakah kemudian berdasarkan FCR atau finding, conclusion, recommendation untuk menyampaikan itu ke khalayak luas begitu. Nah, juga respons ya dari Pak Sakti itu menurut saya juga harusnya melalui ya saluran-saluran yang tepat juga, misalnya dalam konteks koordinasi. Kan di di kabinet kan ada rapat terbatas yang mungkin juga bisa menyampaikan data-data lintas sektor atau lintas kementerian. Ini idealnya ya dari sisi tata kelola komunikasi kebijakan ya. Menurut saya kok rasa-rasanya tidak tepat ya membangun diskursus sesama menteri yang kecenderungannya relasi antagonistisnya menguat, sementara basis datanya itu kurang terkonfirmasi dengan baik begitu. Artinya Anda melihat bahwa koordinasi antara dua kementerian ini kurang atau lemah begitu, Prof? Iya, menurut saya lemah ya. Ini menunjukkan lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu evaluasi 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu yang lemah ya dari sisi kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo itu adalah soal komunikasi kan. Dan itu sudah diakui oleh Pak Prabowo. Artinya kalau kemudian menyangkut kebijakan para menteri itu bersilang sengketa di media sosial yang membentuk bubble begitu ya, dan kecenderungannya juga tidak komprehensif begitu, menjadi letupan atau lebih tepatnya ada problem dengan communication privacy management namanya. Dalam komunikasi ada CPM ya, communication privacy management itu mana yang harus dibuka dan mana yang tidak, mana yang kapan kita ofensif, kapan kita defensif gitu ya. Nah, kalau bicara soal respon apalagi pilihan-pilihan diksi yang saya lihat dari Pak Sakti itu juga nyaris seperti bukan menunjukkan respons antar kementerian yang harusnya menunjukkan ya soliditas kabinet begitu. Ya mungkin saja di backstage lain hal ya, bisa aja mereka sebenarnya ada keakraban, pertemanan, tetapi kan publik tidak melihat itu. Melihatnya sesuatu yang ada di front stage, di panggung depan. Ya. Konteksnya makanya penting ya bagi saya, bagi tentu publik dalam konteks ini adalah masyarakat Indonesia mendapatkan dampak signifikan dari kebijakan dan harus dibarengi juga dengan komunikasi kebijakan yang baik begitu. Kalau Anda tadi sempat menyinggung bahwa mungkin saja di balik layar atau di balik panggung ini sebenarnya mereka akrab. Kalau kita berpikir sebaliknya begitu, Prof, apakah mungkin di balik itu justru ada konflik yang akhirnya meletup keluar melalui media sosial? Iya, sangat mungkin ya, karena komunikasi itu kan selalu ada simptom ya kan? Ada symptomatic behavior-nya. Ya, apa yang disampaikan Mbak Priska itu bisa menjadi bacaan yang masuk akal ya. Tadi kan saya perumpamaan positifnya, ya kan? Positive thinking yang bisa aja di balik layar itu mereka berteman. Tetapi bisa juga kita dengan negative thinking ini bisa jadi puncak gunung es gitu ya. Dari mungkin konflik yang tidak terfasilitasi di saluran-saluran formal gitu. Jadi sangat mungkin terjadi gitu. Makanya kemudian saya berharap supaya kemudian kita tidak, atau publik ini tidak berprasangka buruk, ya tata kelola komunikasinya diperbaiki gitu ya. Ya boleh aja kritik, misalnya seperti Pak Purbaya mengkritik Kementerian KKP, tetapi kemudian kan juga Pak Purbaya meralatnya kan, ya
ternyata belum dikucurkan misalnya gitu ya. Nah artinya apakah itu evidence based gitu, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya di forum itu, dan kebalikannya juga saya mengkritik Pak Sakti gitu ya. Kenapa? Karena juga merespon di media sosial kan dengan diksi yang menurut saya kurang pas ya. Misalnya pilihan supaya lebih cerdas begitu ya, dan macam-macam itu menurut saya kok mensimplifikasi persoalan gitu pada hal yang sifatnya personal. Ya, jadi ya sebaiknya sih memang kalau kebijakan ada panggungnya gitu, ada salurannya, ada channelnya yang lebih tepat, yaitu ya kenapa kan dibentuk atau diadakan rapat kabinet, ya tujuannya kan untuk koordinasi antar kementerian, bukan kemudian mengumbarnya di media sosial dan membentuk bubble gitu. Kan media sosial itu salah satu karakternya gelembung isu ya, atau bubble isu, dan itu bisa liar membentuk persepsi. Kenapa? Persepsi itu kan respon aktif terhadap stimulus yang dikonstruksi dan menyumbang citra gitu. Kan itu. Jadi yang namanya persepsi itu pasti ada subjektivitas. Ketika subjektivitas itu dimunculkan, kemudian hanya menjadi semacam diskursus tanpa data, tanpa fakta, maka yang ada adalah kita mendiskusikan sesuatu yang tidak substantif gitu. Baik. Tapi sebetulnya di media sosial warga secara umum itu senang, saya buat tanda kutip ya, Prof, senang bahwa ada menteri yang spontan, yang ceplas-ceplos, yang bicaranya terbuka begitu. Salah satunya menggunakan platform media sosial. Menurut Anda bagaimana? Karena yang ditangkap oleh masyarakat ini seperti gaya baru dari seorang menteri begitu, yang cenderung lebih disukai. Saya sejak kali pertama Pak Purbaya muncul itu tidak kemudian selalu oversimplikatif ya untuk melakukan penyimpulan yang melompat begitu, bahwa apa yang dilakukan Pak Purbaya seluruhnya salah dan atau apa yang dilakukan Pak Purbaya seluruhnya benar. Karena kita selalu harus menyisakan ruang skeptis ya dalam membaca dinamika aktor. Saya mengapresiasi beberapa pernyataan Pak Purbaya yang jelas, tegas, ya, kecenderungannya asertif, bahkan ada beberapa pernyataan yang verbal agresif gitu ya, ketika basisnya adalah data, basisnya adalah kebijakan pro rakyat begitu ya. Itu bagus sekali ya, dan memang saat ini dan ke depan Indonesia tuh butuh kerja-kerja teknokrasi ya, dan basis kerja teknokrasi itu adalah kebijakan yang harusnya diorientasikan pada bonum komun atau kepentingan publik ya yang lebih baik. Nah itu menurut saya. Jadi apa yang dilakukan Pak Purbaya yang kemudian cenderung mengadvokasi begitu, atau kespontanannya yang kemudian melahirkan diskursus publik yang positif ya harus diapresiasi. Sebaliknya juga beberapa pernyataannya yang cenderung misalnya tidak berbasis data, ya itu juga harus dikritik begitu ya. Nah, pernyataan terakhir misalnya yang kemudian disampaikan kemudian diralat ya soal KKP ini juga menjadi bahan koreksi ya, bahwa apakah yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu punya koherensi ya, atau kepaduan ya antara apa misalnya yang disampaikan dengan data-data penguatnya begitu. Koherensi itu kan ada koherensi material, struktural, koherensi karakterologis gitu ya. Ya kalau dari sisi karakterologis saya lihat Pak Purbaya koheren lah. Gayanya dari dulu sampai sekarang kan memang begitu. Kita menyebutnya sebagai equalitarian style ya, atau gaya yang kecenderungannya itu lebih menekankan pada pernyataan-pernyataan yang spontan ya, lebih impromptu gitu ya, lebih juga berorientasi sebenarnya pada hubungan yang jauh lebih intim ya, tidak kemudian selalu pejabat itu terkesan formal gitu ya dengan pernyataan-pernyataannya. Beda dengan orang yang gaya berstruktur ya, yang kecenderungannya menekankan pada formalitas forum gitu ya, berjarak ya. Tetapi kemudian biasanya kelebihan orang the structuring style itu pada basis data yang kecenderungannya dia akan jaga.
Nah, beda lagi dengan orang controlling ya, controlling style yang kecenderungannya itu mengontrol power pada dirinya. Nah, Pak Purbaya ini menurut saya akan disukai netizen gitu ya. Dan mungkin publik secara umum, orang Indonesia yang secara sosiokultural itu masyarakat paguyuban, bukan masyarakat patembayan, masyarakat yang senang berkumpul gitu ya. Dan penekanannya pada narasi bersama itu akan senang gitu. Jadi saya tidak menafikan sosok Pak Purbaya akan jadi rising star di kabinetnya Pak Prabowo. Sejak awal saya sudah memprediksi dengan gayanya ini akan banyak orang suka. Tetapi kemudian kita sekali lagi ya, jangan jumping conclusion bahwa apa yang dilakukan Pak Purbaya itu akan berdampak signifikan jika kemudian kita tidak hati-hati membaca hasil dari apa yang kemudian menjadi polemik, menjadi diskursus, menjadi bahan viralnya di media sosial gitu. Ingat ya, yang namanya kerja-kerja teknokrasi itu yang harus diukur adalah atau KPI-nya itu adalah hasil dari pergerakan, hasil dari tindakan yang representasi kebijakan yang kemudian diambilnya gitu, bukan pada persona diri atau lebih pada impression management ya dalam konteks dramaturgi di panggung depannya. Ya kita selalu melihat apa sih hasilnya gitu ya dari kerja teknokrasi dan kebijakan yang diambil gitu. Apa betul misalnya bisa menaikkan perbaikan ekonomi ya dalam skala makro ya ataupun meso maupun mikro gitu ya. Dari sisi misalnya tata kelola, apa betul tata kelola yang dilakukannya jauh lebih membaik misalnya dibanding era sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan kalau dalam komunikasi kan selalu ada matrik kerja atau service level agreement ya dalam konteks melakukan banyak hal. Nah, dari sisi itu menurut saya harus jadi ukuran-ukuran objektif untuk melakukan penyimpulan apakah kerja menteri itu bagus atau tidak. Ya. Bukan lebih pada emosi-emosi yang terbangun sesaat gitu maksud saya, Mbak. Tapi kalau ada polemik terbuka seperti ini berpotensi merusak citra soliditas di kabinet Prabowo nggak sih, Pak? Ya, itu ada konsekuensi seperti itu memang. Kan tadi saya sudah sampaikan di segmen tadi bahwa memang persepsi itu akan sangat liar ya. Makanya karena persepsi itu bisa liar, harus ada mitigasi kan, itu yang disebut manajemen isu, manajemen konflik ya. Makanya kemudian kabinet itu juga kan butuh manajemen isu, manajemen konflik, termasuk misalnya hal-hal yang tidak perlu ya, kayak misalnya pernyataan respon misalnya Menteri KKP itu ya tidak seharusnya seperti itu. Pun demikian kalau memang datanya salah, Pak Purbaya itu juga jangan prematur misalnya menyampaikan data bahwa itu sudah dikucurkan, ternyata misalnya sanggahan dari KKP kan itu sumbangan ya dari Inggris ya kalau nggak salah. Ya. Nah ini kan bicara soal data ya, bicara soal data. Nah makanya kemudian intersubjektif di antara kementerian itu penting. Bicara Menteri Keuangan dan Menteri KKP bicara data dulu di internal. Jika memang tidak terfasilitasi, ada hambatan-hambatan psikologis atau hambatan-hambatan ego sektoral, kan ada presiden di situ. Nah makanya kemudian yang paling penting kita tidak terjebak pada kolam perbincangan ya yang membentuk hanya sekedar menunjukkan ego masing-masing atau justru keinginan untuk membentuk panggung gitu ya, yang panggung itu mungkin tidak berdampak luas, signifikan dan jangka panjang bagi publik, tapi lebih pada persona diri dari masing-masing yang berpolemik gitu. Itu yang saya jadiin catatan, karena banyak orang yang tiba-tiba naik di medsos dan tiba-tiba juga jatuhnya dari medsos gitu. Itu yang ingin saya jadikan catatan.